Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Tak lupa sholawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini tentunya ada satu malam yang mana pada malam ini lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam ini juga dijuluki dengan sebagai malam kemuliaan dan malam keutamaan, karena pada malam Lailatul Qadar Allah mengutus para malaikat turun ke langit dunia dengan membawa tugas masing-masing. Di antaranya ada yang bertugas mencatat rezeki, ada yang bertugas mencatat ajal, ada yang bertugas mencatat jodoh, ada pula yang bertugas mencatat kebaikan dan keburukan manusia selama 1 tahun ke depan. Pada malam Lailatul Qadar memiliki banyak kemuliaan dan keutamaan. Di antaranya, 1. Waktu diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali. Malam Lailatul Qadar menjadi sangat istimewa karena menjadi saksi momen turunnya Al-Quran untuk pertama kali. Hal ini sesuai dalam ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Peristiwa Lailatul Qadar bertepatan dengan malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan menyesuaikan kebutuhan kondisi masyarakat pada saat itu. Yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Seluruh umat muslim sedunia pasti ingin merasakan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena pada malam ini memiliki kemuliaan, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila dari seorang muslim melakukan kebaikan pada malam itu, maka telah dianggap melakukan kebaikan selama 1000 bulan, atau diperkirakan selama 83-84 tahun. Maka dari itu kita disunahkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah seperti i'tikaf, tadarus Al-Quran, sholat tahajud, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dengan kita melakukan i'tikaf ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita telah melakukan amalan-amalan yang dapat mendatangkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Yang ketiga, keselamatan yang selalu menyertai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, keselamatan akan selalu menyertai. Hal ini sesuai dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Salamun ya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam Lailatul Qadar hingga terbitnya fajar. Lalu dengan kemuliaan tersebut, kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar? Memang tidak ada satupun dari kita yang bisa memprediksi kapan datangnya malam Lailatul Qadar tiba. Namun kita bisa mempersiapkan diri dengan cara memperbanyak amal kebaikan, karena pada waktu tersebut malaikat akan turun dan akan senang jika melihat
seorang muslim yang melakukan kebaikan secara terus-menerus dan tidak menunda-nunda dalam membantu sesama. Dan apakah tanda Lailatul Qadar itu dengan membekunya air, heningnya malam, dan menunduknya pepohonan? Sebagai muslim, kita wajib mengimani akan datangnya malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar itu suasananya tenang, malamnya terang seolah-olah ada bulan, tidak panas dan tidak dingin. Dan dari pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau adalah seorang ahli hadis terkemuka dari madhab Imam Syafi'i, bahwa ada 45 pendapat tentang Lailatul Qadar. Namun pendapat yang paling kuat adalah malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang dapat bertemu dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.